Ya, itu mulai dari situ itu ya. Jadi ini Siap. kalau sudah terjadi pembuahan, nah ini sudah mulai nih peluang untuk terjadinya stunting itu sudah mulai terjadi. Berarti ini kita fokus kawal. pada 1000 hari pertama kehidupan ya, Prof. 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Jadi tradisi-tradisi inilah yang akan kita lestarikan. Oleh karena itu, sesuai dengan namanya dahsyat, jadi resep dan menu yang disajikan di dapur dahsyat dapur sehat atasi stunting ini adalah bahan bakunya dari lokal kemudian sesuai dengan tradisi lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam Idea Podcast, Zona Bebas Bicara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bekerja sama dengan Dinas P2KB Kabupaten Pangkep, Kominfo Kabupaten Pangkep dan Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep yang dibina langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pangkep. Telah hadir bersama saya seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Deputi Litbang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Bapak Profesor Muhammad Rizal Martua Damanik. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apakah reba, Prof, ini? Alhamdulillah, kabar baik dan tetap semangat. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan para pendengar, para pemirsa dimanapun dapat menangkap siaran ini juga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Luar biasa. Prof, kalau lihat namanya sepertinya ada unsur Batak nih, Prof, ya. Gimana ceritanya nih, Prof? Wah, luar biasa. Belum apa-apa sudah tercium rupanya. Gitu. Saya pikir tadinya saya orang dari sana, ya kan? Iya, Prof. Dari Luwu. Oh, gitu, Prof. Iya betul. Saya orang Batak ya. Bapak ibu saya orang Batak. Batak ya. Udah tepatnya dari Simalungun. Ya. Muhammad Rizal Martua Damanik. Ya, jadi Damanik itu salah satu farm dari wilayah yang namanya Simalungun. Simalungun, Batak. Iya. Tapi saya ini lahir di Bogor. Lahir di Bogor. Lahir di Bogor. Jadi banyak teman-teman manggil saja ini Batagor. Batagor. Ya. Iya, bukan bakso tahu goreng, tapi Batak Bogor. Batak Bogor. Batak luar Bogor. biasa, Prof. Iya. Iya, tapi Batagor itu enak, Prof. Sehingga mudah-mudahan kombinasi tempat lahir dan asal ini menjadikan Prof ini menjadi salah satu tokoh kita di BKKBN dan mudah-mudahan memberikan sesuatu yang besar buat kehadiran Prof di Kabupaten Pangkep pada hari ini. Amin. Nah, Prof, jauh-jauh ke Pangkep ya dari Jakarta. Yeah. Ada apa, Prof, datang ke Pangkep? Iya, yang pertama memang saya di BKKBN ya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ya. Itu saya mendapat tugas untuk menjadi pembina wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, jadi itu sebabnya saya cukup sering ya berkunjung ke Sulawesi Selatan ini karena ternyata untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten. Ya, berarti ini bukan yang pertama, Prof, ya? Insya Allah ini yang kali kedua nih. Oh, kali kedua. Iya, saya datang ke sini. Iya. Dan senang sekali bisa melihat secara langsung, berinteraksi dan juga mencicipi ya makanan khas Pangkep, kuliner dan makanan khas dari Pangkajet nih dan kepulauannya. Mudah-mudahan satu saat nanti saya berkesempatan untuk ke pulau ya. Amin. Ada puluhan pulau ya, ratusan pulau. 115 kalau nggak salah pulau Pangkep. Jadi luar biasa sekali ini potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkep ini. Iya. Ya. Sumber daya ikannya itu kan luar biasa nih. Iya, betul, Prof. Ya. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan ini kepada khususnya wilayah binaan saya dalam hal ini Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa potensi ikan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan secara umum ini sebetulnya sangat positif bagi tumbang pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia yang ada di sini.
dan semestinya gitu ya, angka stunting ya, sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini kan kita sedang perang melawan stunting. Ya, itu semestinya seyogianya angka stunting di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kabupaten Pangkep ini harus rendah ya, tidak tinggi. Karena potensi sumber daya alam tadi ya, Prof. Ya, betul. Dan alhamdulillah untuk di Pangkep ya, dari Ibu Kepala Dinas ya, informasi yang saya terima angka stuntingnya ya sekitar 13 sampai 14%. Ya. Kalau kita lihat dari angka sekarang ini 13 sampai 14% ini adalah target daripada pemerintah. Sekarang ini kan untuk menurunkan stunting dari 27,7 menjadi 14%. Nah, secara khusus kepada Kabupaten Pangkep saya kira kalau bisa ini bisa di-maintain ya, dijaga jangan sampai ada kenaikan, bahkan kalau bisa kita turunkan lagi sehingga nanti angka stuntingnya itu di bawah 10%. Ini satu yang luar biasa ya. Nah, kira-kira Prof, ada ndak misi yang dibawa oleh BKKBN ke Kabupaten Pangkep ini, terutama dalam hal program itu tadi, bagaimana membantu pemerintah daerah menurunkan angka stunting gitu? Iya, jadi betul. Jadi Kabupaten Pangkep itu tidak lepas dari strategi nasional yang diterapkan oleh kita di BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ya, jadi secara nasional, sebagaimana tadi saya katakan, ada 27,7% angka stunting, prevalensi stunting di Indonesia. Dan kita sudah membuat satu strategi nasional, yaitu melalui pembentukan tim pendamping keluarga beresiko stunting. Tim pendamping keluarga beresiko stunting. Itu di setiap kabupaten ada, Prof? Di setiap kabupaten desa ini sudah kita sebar, gitu ya, tim pendamping keluarga beresiko stunting. Nah, jadi ini terdiri dari 3 komponen. Yang terdiri dari unsur bidan, kemudian ibu-ibu tim penggerak PKK, dan yang ketiga adalah para kader penyuluh ya, kader penyuluh PKB. Nah, ketiga orang ini di bawah koordinasi dipimpin oleh ibu bidan akan mengawal ya, memonitor secara langsung ini keluarga-keluarga yang beresiko stunting di seluruh Indonesia, termasuk di desa-desa yang ada di Kabupaten Pangkep. Nah, mereka sudah dibekali dengan data, data tentang keluarga beresiko stunting. Jadi pada tahun ini, awal tahun ini, kami di BKKBN ini melaksanakan pendataan keluarga. Ya. Salah satu outputnya itu kita adalah mendata keluarga mana yang beresiko stunting. Dan keluarga-keluarga ini direkam by name by address istilahnya. Jadi kita tahu namanya siapa dan yang nama tersebut itu tinggal di mana. Itu menggunakan aplikasi ya, Prof ya? Kita lakukan metode survei. Jadi langsung ke lapangan kita lakukan wawancara, pendataan, kemudian mengisi untuk form begitu ya, dengan variabel-variabel yang merupakan gabungan daripada data-data survei-survei yang lain yang ada SDKI misalnya, ada Susenas misalnya seperti itu. Nah, untuk di PK ini kita gabung semuanya, kemudian dilakukan mana yang kira-kira duplikasi kayak begitu, ini kita tidak ada, sehingga hasil finalnya dilakukanlah untuk mencari keluarga yang kira-kira berpeluang beresiko stunting. Nah, keluarga-keluarga yang beresiko stunting inilah yang menjadi tugas daripada tim pendamping keluarga tadi. Jadi mereka akan dibekali bahwa di desa ini, di Kabupaten Pangkep, ini adalah keluarga ini yang terletak di RT sekian, di RW sekian, namanya ini beresiko stunting, maka mereka akan memonitor keluarga tersebut agar tidak menjadi stunting. Ya. Nah, siapa-siapa saja yang didata? Yang pertama misalnya para ibu menyusui, ya, kemudian ibu
hamil, ya. ya. Kemudian juga anak-anak yang mulai dari usia 1 hari sampai balita yang 5 tahun, tapi kita akan prioritaskan kepada anak-anak yang berusia 1 hingga 2 tahun. Dan yang keempat, di wilayah tersebut juga kita akan kawal ini para pasangan usia subur atau calon pengantin, ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa stunting itu dimulai terjadinya itu sejak terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Dalam hal ini adalah mereka-mereka yang sudah secara sah untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, itu mulai dari situ itu ya. Jadi ini kalau sudah terjadi pembuahan, nah ini sudah mulai nih peluang untuk terjadinya stunting itu sudah mulai terjadi. Berarti ini fokus pada 1000 hari pertama kehidupan ya, Prof? 1000 hari pertama kehidupan, ya betul. Nah, Prof, apa intervensi yang dilakukan, terutama pada sasaran-sasaran yang sudah terdata tadi? Baik, yang kita lakukan ini adalah selain berupa edukasi, ya, konsultasi, juga lakukan treatment, ya, karena di dalam tim ini ada unsur kesehatan, yaitu bidan. Nanti bidan inilah yang akan secara teknis jika dibutuhkan untuk melakukan tindakan-tindakan medis, ya, melalui bidan bisa dilakukan oleh bidan itu sendiri. Jika bidan perlu merujuk, maka melalui bidan yang akan merujuk kepada fasilitas kesehatan yang ada terdekat. Selain itu, ya kita juga ada program yang namanya dapur dasyat gitu ya. Dapur dasyat. Gitu. Dasyat. Ya. Itu apa, Prof? Seperti apa itu? Dapur sehat atasi stunting. Oh. Ya. Nah, jadi di setiap desa itu nanti akan ada dasyat, ya, dapur sehat atasi stunting. Luar biasa. Nah, jadi sesuai dengan namanya yang dasyat gitu ya. Jadi memang mekanismenya juga dasyat gitu loh ya. Dasyatnya di mana? Bahwa dapur ini hanya menggunakan potensi lokal. Selain potensi lokal, juga tradisi yang berkembang di masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia itu bangsa yang multikultur. Betul. Sangat banyak, terdiri dari ribuan suku bangsa. Ya, bahasanya, tradisinya juga begitu. Ya, mungkin untuk di daerah Pangkep ini pisang raja biasa-biasa saja, ya, atau ikan mas barangkali tidak sering dikonsumsi. Tapi bagi masyarakat di Sumatera Utara, ikan mas itu luar biasa. Nilai tradisinya begitu. Jadi ikan mas itu harus menggunakan ikan mas jika ingin misalnya ada hajatan-hajatan. Ya, kalau di sini barangkali itu beda. Menu wajib, Prof. Menu wajib begitu ya, dengan ikan mas, bukan ikan yang lain, bukan ikan bandeng, bolu ikan misalnya seperti di sini gitu loh, ya kan? Nah, jadi tradisi-tradisi inilah yang akan kita lestarikan. Oleh karena itu, sesuai dengan namanya dasyat, jadi resep dan menu yang disajikan di dapur dasyat dapur sehat atasi stunting ini adalah bahan bakunya dari lokal kemudian sesuai dengan tradisi lokal setempat. Berarti begitu. Memanfaatkan kearifan lokal ya, Prof, ya. Betul. Nah, jadi sekarang ini dalam kapasitas saya sebagai Deputi Lalitbang Pelatihan Penelitian Pengembangan, ini saya sedang mengumpulkan ya di setiap provinsi itu 5 menu. 5 menu berasal dari satu provinsi tersebut yang biasa digunakan untuk misalnya ibu yang sedang menyusui, barangkali ada resep-resep tradisional misalnya ya di daerah pesisir Sumatera, bagi ibu yang sedang menyusui dianjurkan untuk memakan sayur terbuat dari jantung pisang. Benar. Seperti itu pisang, dengan keyakinan dapat meningkatkan produksi air susu. Kemudian daerah Sumatera Utara, kampung halaman saya, ada di situ namanya daun torbangun. Ya, daun torbangun ini biasa dimakan dengan keyakinan dapat meningkatkan produksi air susu.
ya. Nah, jadi tradisi-tradisi ini akan kita pelihara, kita lestarikan melalui dapur dahsyat tadi. Nah, mungkin juga nanti termasuk di Pangkep ini ya ada apa makanan tradisinya. Nah, jadi sekarang kami sedang melakukan pelatihan secara paralel di 34 provinsi dengan output 5 resep masakan tradisi lokal ya untuk kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, dan juga untuk para calon pengantin. Nah, jadi ada 5 resep ya, 2, 2, 1 kira-kira seperti itu banyaknya. Nanti ini akan kita gabungkan secara nasional. Jadi ada 34 kali 5 resep kurang lebih 150 resep. 150 resep ini akan kita dokumentasikan dalam bentuk buku dan juga video supaya jelas begitu loh, mana yang dimaksud dengan ikan bolu yang mana nih. Nah, jadi nanti ditunjukin ini ikan bolu, namanya bolu, tahu-tahu bandeng gitu loh ya kan. Ikan bandeng begitu kan, dimasaknya seperti ini. Nah, jadi dikumpulkan ini kita bagikan lagi kepada desa-desa di seluruh Indonesia. Sehingga nanti para pengurus dahsyat itu punya buku resep. Jadi menunya itu bisa diganti 150 menu. Jadi 150 menu itu udah setengah tahun lebih itu. Betul, Prof. Ya kan, setengah tahun lebih, jadi tidak ada kejenuhan. Tinggal diputar lagi balik begitu ya. Jadi kita ingin gali aneka bahan pangan potensi lokal yang ada di situ. Jadi kita tidak sarankan misalnya mendatangkan di sini misalnya tidak ada daun terbangun misalnya. Sudah harus jauh-jauh mengimpor, itu tidak perlu. Ya, tapi yang apa yang biasa dikonsumsi di masyarakat di sini gitu ya, itu tolong didokumentasikan, nanti akan kami perbanyak, distribusikan sehingga pengelola dapur dahsyat itu tadi punya stok. Jadi jangan hanya 5 menu saja itu diputar-putar, tapi ini 150 menu. Luar biasa, Prof ya. Di Sulawesi Selatan, Prof, apa sudah kelihatan enggak kearifan lokal dari ragam tanaman yang ada di Sulawesi Selatan yang bisa jadi menu dapur dahsyat ini? Iya, saya kira karena Sulawesi Selatan itu terdiri dari banyak, ada 24 kabupaten. 24 kabupaten ini kota. Memang saya tidak mengintervensi secara langsung yang mana yang dipilih untuk 5 menu tadi. 5 menu andalan, 2 untuk ibu menyusui, 2 untuk ibu hamil, dan 1 untuk pasangan usia subur. Ya, ini saya serahkan kepada masing-masing kepala perwakilan untuk menseleksi yang mana kira-kira. Tentunya dengan pertimbangan begitu ya, kalau saya memberikan arahan itu yang kira-kira bahan tersebut juga tersedia di daerah lain. Cuman persoalannya orang lain itu tidak menggunakan bahan tersebut karena ketidaktahuan. Betul. Kayak misalnya jantung pisang. Jantung pisang itu kan di daerah pesisir Sumatera, komunitas Melayu. Nah, kalau misalnya kita angkat, ya, kemudian orang di Pangkajene membaca, jantung pisang nih bisa, karena di buku itu nanti tidak hanya sekedar bagaimana membuat sayur jantung pisang, tapi ada kronologisnya, sejarahnya, kenapa jantung pisang. Jadi ini kami serahkan kepada masing-masing. Termasuk cara mengolahnya. Termasuk cara mengolahnya. Makanya didokumentasikan secara video, visual, juga secara cetak. Jadi bisa dilihat bukunya, bisa dibawa kemana-mana. Seperti itu. Karena banyak sekali tradisi dan kebudayaan kita dalam memanfaatkan potensi pangan yang tersebar ini. Itulah salah satu makna Bhinneka Tunggal Ika, Prof. Betul. Nah, ini kayak misalnya di Pangkep biasa makan apa ini orang di sini kan. Benar, Prof. Kita share gitu loh, ya kan? Karena banyak orang yang nggak tahu. Barangkali orang bilang, saya pakai daun tangkil misalnya, ya, karena daun tangkil ini tinggi kandungan zat besinya, gitu ya. Atau misalnya daerah-daerah lain ada yang mengangkat daun kelor dan seterusnya itu banyak sekali, Cuman bagaimana cara pengolahannya, benar, ya kan? Nah, ini yang kita harapkan akan memperkaya pengelola dapur dahsyat itu. Dapur dahsyat. Nah, Prof, tadi di acara serahkan secara simbolis
bantuan daun kelor. Hmm. Itu untuk apa, Prof? Ya, daun kelor ini kan pertama tersedia ya, Iya. sangat banyak di berbagai daerah di provinsi di Indonesia ini. Iya. Dan daun kelor ini memang sudah banyak kajian dilakukan oleh para ahli di bidang gizi ya, Iya. yang melaporkan bahwa dengan mengonsumsi sayur yang terbuat dari daun kelor Daun kelor, ya. ini karena kandungan pertama yaitu zat besinya Fe-nya Iya. itu sangat tinggi. Sangat tinggi, Ya. iya. Sangat tinggi, ini tentunya sangat dibutuhkan Iya, ya. iya, iya. Khususnya oleh para wanita ya, sebagaimana kita ketahui wanita itu kan setiap bulannya dia Haid. kurang lebih mengeluarkan 200 sampai 250 mililiter darah itu Darah, karena proses Menstruasi. ya, merupakan proses fisiologis seorang wanita usia subur, Iya. begitu ya. Nah, jika tidak diimbangi dengan asupan-asupan yang mampu ya mereplace, mengganti Iya, iya, pengeluaran darah tadi, ini kan akan menyebabkan munculnya gangguan anemia. Iya. Dan sampai sekarang sebagaimana kita ketahui anemia ini masih cukup banyak Iya. ya dialami oleh para Angka kaum kejadian wanita. anemia pada ibu hamil masih tinggi. Masih tinggi, tidak hanya ibu hamil tapi juga para remaja, Remaja, ya catin iya, tadi iya. itu juga banyak yang masih mengalami anemia. Iya. Ya, berdasarkan data SDKI yang kita peroleh itu sangat tinggi. Iya. Ya, para remaja. Nah, tentunya dengan memanfaatkan tanaman kelor ini akan mampu mengurangi insiden kejadian anemia di kalangan wanita di Indonesia. Nah, kita berharap bahwa tanaman kelor ini mudah budidayanya sebetulnya, dan juga tidak membutuhkan perawatan yang berlebihan, begitu ya, dan berkhasiat dan sudah terbukti secara ilmiah. Benar. Nah, itu sebabnya kami mendorong ya berbagai daerah termasuk ke Kabupaten Pangkep ini untuk bisa membudidayakan tanaman kelor ini di wilayah Kabupaten Pangkep. Iya. Nah, Prof, di beberapa literatur yang sempat saya buka ya, ternyata daun kelor ini menjadi salah satu pilihan tradisional sebagai salah satu sumber penambah ASI bagi ibu menyusui. Nah, apakah daun kelor ini sudah masuk dalam salah satu resep dapur dahsyat tadi, Prof? Nah, ya, saya juga tahu begitu ya, ada beberapa daerah memiliki tradisi keyakinan bahwa jika seorang ibu menyusui, ya makan sayur kelor ini, maka produksi air susunya akan meningkat, begitu ya. Nah, ini justru itulah kami harapkan nanti ada yang akan mengusulkan bagaimana ya menu berbasis daun kelor ini, cara masaknya seperti apa, begitu loh. Karena memang betul ya, katakan tadi memberikan dampak khasiat memperlancar produksi ASI air susu ibu. Oleh karena itu ya kita berharap ini ada daerah yang mengusulkan dengan cara pengolahan yang tentunya praktis ya, kemudian rasanya juga bisa diterima ya. Nah, jadi karena ini masih dalam proses 5 menu yang akan disarankan, nanti akan kita seleksi ya. Bukan tidak tertutup kemungkinan ya ada 3 atau 4 provinsi yang mengusulkan pemanfaatan daun kelor, sayur daun kelor. Tapi nanti kita akan lihat ya cara mengolahnya gimana. Apakah yang bening saja misalnya kayak begitu, atau ada juga ada santan atau ada bumbu-bumbu yang lain. Ini nanti sesudah dikumpulkan resep-resep tersebut akan kita diskusikan bersama para ahli gizi ya, kemudian juga ahli kuliner supaya melihat cara prosesnya gimana ya. Apakah ini nanti rasanya juga bisa diterima oleh suku di luar suku yang biasa mengonsumsi itu, gitu ya. Kayak daun kelor ini kan banyak ya, beberapa provinsi seperti di Nusa Tenggara Timur atau juga di Pangkep ini
memiliki tradisi. Nanti kita lihat cara pengolahan daripada masyarakat di Nusa Tenggara Timur itu seperti apa. Ya, begitu juga dengan yang di Pangkep. Kalau di Pangkep seperti apa cara menyajikannya? Macam-macam, Prof. Ada yang pakai santan, ada yang bening, ya. Bahkan kita sampai di batangnya, Prof. Di batangnya. Luar biasa. Baik, Prof. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa pesan-pesan yang Prof ingin sampaikan selaku Deputi Lalitbang BKKBN untuk masyarakat Kabupaten Pangkep, khususnya dalam pemanfaatan masakan-masakan yang berbahan tradisional di Sulawesi Selatan ini? Silakan, Prof. Baik, jadi pada kesempatan yang bagus ini saya ingin menghimbau kiranya kepada seluruh stakeholder masyarakat di sini dapat ya ikut berpartisipasi dalam upaya percepatan penurunan stunting di minimal di Kabupaten Pangkep ini ya, minimal di lingkungan tempat kita tinggal. Banyak cara yang bisa dilakukan, antara lain dengan pemanfaatan tanaman lokal yang ada di sini, dan mari ya disosialisasikan makanan-makanan tersebut begitu ya, untuk diurun rembukan ya kepada para pengelola dapur dahsyat tadi ya, dapur dahsyat tadi, sehingga selain kita berupaya untuk melestarikan tradisi dan kebudayaan masyarakat Pangkep khususnya ya dalam makanan yang berkaitan dengan kesehatan, ini bisa memberikan banyak manfaat baik kepada generasi sekarang maupun generasi mendatang. Saya kira para orang tua kita terdahulu itu sangat arif dan bijaksana ya dalam melihat, dalam memanfaatkan ya fenomena alam, sehingga mereka bagaimana mereka bisa tahu begitu ya bahwa tanaman ini atau tanaman kelor ini berkhasiat. Bagaimana tanaman ini sebaiknya tidak dikonsumsi. Itu kan kalau kita bayangkan ratusan tahun yang lalu itu belum ada sarana prasarana laboratorium untuk menguji itu. Tapi bagaimana orang tetua zaman dulu itu sudah bisa mengatakan makanlah daun ini. Ya, makanlah daun ini karena dengan makan daun ini nanti produksimu, air susumu akan meningkat ya, dan kau terhindar dari keletihan atau penyakit. Karena sebagaimana kita ketahui misalnya ya, proses menyusui itu kan tidak mengenal 3 kali sehari, ya, tapi bisa 10 kali ya. Waktunya juga terserah si bayi, bisa jam 1 pagi, bisa dibangun lagi jam 2, bisa bangun lagi jam 3 dan seterusnya. Tentunya ya si ibu ini dalam hal ini perlu ditopang oleh fisik yang prima, antara lain melalui makanan berkhasiat yang berdasarkan tradisi. Nah, oleh karena itu terkait dengan potensi lokal ini, mari pada masyarakat untuk berpartisipasi ya, sharing ya, berbagi informasi tentang khasiat dan manfaat dari tanaman berkhasiat dalam upaya pencegahan stunting atau juga meningkatkan kesehatan ibu hamil ataupun ibu menyusui. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kata kuncinya, Prof, yang saya tangkap dari pemanfaatan daun kelor ini bahwa ibu hamil, ibu menyusui ketika makan daun kelor maka produksi ASI-nya akan bertambah, sehingga kita ketahui bahwa ASI yang berkualitas itu adalah makanan buat bayi yang bisa menghindarkannya dari stunting. Baik, Prof, terima kasih atas waktunya. Ini adalah waktu yang sangat berharga buat kami, dan mudah-mudahan apa yang Prof sampaikan dapat diterima oleh masyarakat secara luas dan menjadi pengetahuan, dan mudah-mudahan juga ini bermanfaat dalam upaya kita untuk memerangi angka stunting di Indonesia secara umum dan Kabupaten Pangkep secara khusus. Amin. Baik, terima kasih, Prof. Demikian Idea Podcast bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.